Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ketut Rika Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 227555165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis sampel besar. Apa sih hipotesis dan pengujian hipotesis? Hipotesis sendiri merupakan suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk mengambil keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Nah, di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis sendiri dibagi menjadi 5, yaitu langkah pertama, merumuskan hipotesis, langkah kedua, menentukan taraf nyata, langkah ketiga, menentukan uji statistik, dan langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan, dan langkah yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, di sini hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 merupakan suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 merupakan segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada beberapa jenis hipotesis, yaitu yang pertama H0 new kurang dari 10 ke 0 dan H alternatifnya yaitu new lebih dari 0. Ini merupakan uji sampel, uji statistik lebih dari karena di sini kata mengarahkan lebih dari 0. Sedangkan yang kedua itu merupakan H0-nya new kurang lebih dari 0 dan H alternatifnya yaitu new kurang dari 0 merupakan uji statistik arah kiri atau kurang dari. Sedangkan yang ketiga yaitu H0 new sama dengan 0 dan H alternatifnya yaitu new sama dengan tidak sama dengan 0. Yang artinya di sini dia rata-rata, tidak ada lebih dari dan kurang dari. Seperti itu. Adapun contoh menentukan hipotesis. Nah, di sini contoh pertama, berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200. Nah, di sini adalah merupakan pengujian dua pihak. Kenapa dua pihak? Karena di sini tuh merupakan rata-rata 3.200 yang artinya tidak kurang dan tidak lebih. Dengan artian nolnya itu new sama dengan 3.200 dan H alternatif, maaf di sini salah ya. H alternatifnya yaitu new sama dengan tidak sama dengan 3.200. Nah, di sini contoh kedua, berdasarkan informasi bahwa harga beras berjenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200 atau pengujian satu pihak ke kiri. Yang artinya ini soal nomor 2 ini dia itu uji sampel satu arah, yaitu arahnya ke kiri karena di sini ada ada kata kurang, tidak kurang dari, yang artinya H0-nya new lebih dari sama dengan 3.200 dan H alternatif ini H1 ya, new kurang dari 3.200. Seperti itu. Dan contoh yang ketiga yaitu berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari 3.200. Nah, atau pengujian satu pihak ke kanan, yaitu merupakan uji statistik satu arah, yaitu arah ke kanan karena di sini katanya lebih dari, yang artinya kalau lebih dari berarti H0-nya itu new kurang dari sama dengan 3.200 dan H1-nya alternatifnya harus new lebih dari 3.200. Menentukan taraf nyata.
Nah, taraf nyata di sini merupakan probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Nah, taraf nyata sendiri dilambangkan dengan alfa. Di sini alfa ini artinya. Menentukan daerah keputusan. Menentukan daerah keputusan ini merupakan langkah yang kedua. Nah, ini yang tadi ini merupakan langkah kedua ya, yang menentukan taraf nyata ini. Nah, langkah ketiganya yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Pada bagian ini akan membahas uji Z yang dirumuskan sebagai berikut. Z, nah di sini ada rumusnya nih. Z sama dengan X bar dikurang nu dibagi Sx, di mana Z itu merupakan nilai Z, X bar itu merupakan rata-rata hitung sampel, dan nu merupakan rata-rata hitung populasi. Sx itu dibagi menjadi dua. Nah, standar error sampel, di mana Xx itu merupakan alpha dibagi akar N apabila standar deviasi populasi diketahui. Dan Sx sama dengan S dibagi akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, di sini ada yang langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan yang menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kristis. Nah, di sini ada contoh gambar dari menentukan daerah keputusan. Ada 3 nih. Nah, di sini. Nah, ini merupakan yang pertama ini dua arah. Karena arahnya dibagi jadi dua, yaitu arah kanan dan arah kiri. Ini arah kanannya dan ini arah kiri. Makanya dibagi menjadi dua. Itu merupakan dua arah. Sedangkan ini merupakan uji statistik satu arah, yaitu arah ke kiri. Dan yang ini merupakan uji hipotesis arah kanan. Nah, ini yang tanda merah-merah ini merupakan daerah kristis atau daerah tolak H0. Sedangkan yang tidak di tanda merah ini merupakan daerah penerimaan H0. Nah, di sini ada langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Langkah yang kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Apabila nilai Z berada pada daerah yang tidak diarsir, yang artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak atau hal alternatifnya ditolak. Sebaliknya, apabila nilai Z berada pada daerah yang diarsir, maka diartikan H0-nya itu ditolak dan H alternatifnya atau H1-nya itu diterima. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, PT Sinar melakukan sistem pengamanan untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Perusahaan menekankan bahwa kecelakaan kerja tidak boleh lebih dari 8 kali selama seminggu. Nah, di sini ada kata tidak boleh lebih dari nih, berarti harus kurang dari 8 kali dalam seminggu. Nah, selama pengamatan 30 hari, ternyata angka kecelakaan kerja masih sangat tinggi, yaitu 10 kali dengan standar deviasi sebesar 6 dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Apakah target perusahaan tersebut tercapai? Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang langkah pertama yaitu menyusun hipotesis. Nah, di sini H0-nya yaitu nu kurang dari sama dengan 8. Kenapa kurang dari sama dengan 8? Karena di sini perusahaan mempunyai pernyataan bahwasanya tidak boleh terjadinya kecelakaan kerja lebih dari 8 kali selama seminggu. Yang artinya kalau lebih dari selama 8 kali selama seminggu, yaitu H0-nya harus kurang dari 8 kali dalam seminggu. Sedangkan H alternatifnya atau H1 yaitu nu harus lebih dari 8.
Nah, itu kita sudah menentukan hipotesisnya. Sekarang kita harus langkah kedua, yaitu menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata di sini simbolnya alfa, di sini ini. Taraf nyatanya sebesar 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05, karena 5 dibagi 100. Nah, dengan nilai kritis Z dengan probabilitasnya yaitu 0,5 dikurang 0,05 dengan hasil 0,4500. Nah, jadi nilai Z sama dengan 1,65 didapat dari 0,4500 ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu uji statistik. Uji statistik tadi dirumuskan dengan Z sama dengan X bar dikurang Mu dibagi Sx, di mana di sini X barnya itu kan di sini nih. X barnya itu sampelnya. Di sini melakukan pengamatan. Ternyata masih tinggi yaitu 10 kali. Berarti sampelnya itu X barnya 10 dengan Mu atau populasinya, rata-rata populasinya yaitu 8 kali dengan dibagi Sx. Nah, Sx itu di sini S dibagi akar N. Nah, sedangkan S-nya di sini sampelnya itu 6. Nih. Dengan standar deviasi ya, teman-teman. Standar deviasi yaitu sebesar 6. Dengan akar 30. 30 ini adalah pengamatan selama 30 harinya. N-nya. Jadi di sini 10 dikurang 8 yaitu 2, terus 6 dibagi akar 30 yaitu 1,09. Jadi Z-nya yaitu 2 dibagi 1,09 1,83. Nah, di sini kita sudah ketemu yaitu Z-nya 1,83. Sekarang langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z yaitu 1,65. Nah, di sini ada kurvanya nih, ada gambarnya nih. Nah, di sini merupakan satu arah yaitu arah kanan. Kenapa demikian arah kanan? Karena di sini lebih dari, tidak boleh lebih dari, berarti harus ke arah kanan. Nah, di sini arah kanan yang artinya sebelah kanan ini yang tanda merah ini merupakan daerah tolak HO. Nah, di sini kita menggunakan nilai kritis Z yaitu 1,65 yang artinya dari sini nih, dari batas merah kanan ini sampai seterusnya, sampai ke kanan terusnya itu merupakan nilai kritis Z atau 1,65. Sedangkan nilai Z-nya di sini atau uji statistiknya yaitu 1,83, yaitu di mana letak 1,83 itu lebih dari nilai kritis Z yaitu 1,65. Yang artinya H0-nya itu ditolak karena berada di daerah arsirs yang warna merah ini, karena dia berada di daerah kritis. Nah, langkah yang kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z berada pada daerah penolakan H0. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga rata-rata kecelakaan kerja memang di atas 8 dan tidak mencapai target perusahaan. Nah, di sini kita lihat nih, kan dia menolak nih. Otomatis kalau dia menolak, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nih, H0-nya yang ini, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Yang artinya Mu-nya lebih dari 8 nih. Berarti selama seminggu itu kecelakaan kerjanya lebih dari 8 kali selama seminggu. Yang artinya tidak mencapai target perusahaan. Kenapa demikian? Karena di sini perusahaan mempunyai pernyataan atau mempunyai target kalau kecelakaan kerja itu tidak boleh lebih dari 8 kali selama seminggu. Nah, baik di situ demikian penjelasan dari saya mengenai uji statistik yaitu hipotesis sampel besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.